Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bapak harap kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa beribadah kepadanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan menetapkan niat terlebih dahulu dengan tujuan mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta untuk menghilangkan kebodohan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya sahnya tiap-tiap perbuatan berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang ia niati. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita awali pembelajaran dengan membaca doa sebelum memulai pembelajaran, dengan harapan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, berikut adalah materinya. Nah, jadi yang pertama adalah alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Nah, alur masuknya Islam di Nusantara ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai alur masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua adalah teori Gujarat atau India, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab atau dari Mekah. Kemudian terjadi pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Kemudian dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Kemudian jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Jadi sebenarnya hubungan antara Indonesia dan Arab itu jauh bahkan sebelum Masehi, seperti itu. Salah satu bukti adanya teori Mekah ini adalah mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab istimewa di Mekah saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia bahkan sampai sekarang, seperti itu. Kemudian bukti yang kedua adalah penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai, yang merupakan bukti dari adanya teori Mekah ini yang menyatakan bahwasanya Islam datang langsung dari Arab, seperti itu. Kemudian teori yang kedua adalah teori Gujarat atau teori India. Nah, menurut teori Gujarat, Islam yang datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang yang berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Hubungan dagang antara Indonesia dan India telah terjalin lama. Bahkan sebelum Islam masuk pada masa Hindu dan Buddha, itu India dan Nusantara sudah menjalin hubungan dagang. Salah satu bukti dari teori Gujarat adalah adanya nisan yang bertuliskan Sultan Malik Al-Saleh yang memiliki corak Hindustis. Ini adalah contoh dari nisan dari Sultan Malik Al-Saleh. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Berasal dari Persia atau Parsi yang sekarang Iran. Menurut teori Persia,
Islam yang datang ke Indonesia berasal dari daerah Persia, yang datang pada abad ke-13 Masehi, dan sebagai buktinya adalah adanya kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu hari di mana Sayyidina Hasan dan Husain meninggal di padang Karbala, seperti itu. Yang bukti yang kedua adalah adanya penulisan huruf pagon. Itu merupakan bukti adanya teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang yang berasal dari Persia. Gitu. Yang kedua, yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, Islam yang masuk ke Indonesia atau ke Nusantara berasal dari para pedagang Cina. Kemudian sebagai bukti Raja Islam di Jawa, Raja Islam di Jawa yaitu Raja Demak, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Dan bukti lainnya adalah pelabuhan penting seperti di Gresik, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama kali oleh pelaut dan pedagang Cina. Itu. Kemudian penyebaran Islam di Nusantara itu digagas oleh banyak tokoh, baik itu dari pedagang, wali, sufi, mubalik, dan lain sebagainya. Dan yang paling terkenal dan bisa kita ketahui sampai sekarang adalah Wali-Wali Songo. Wali Songo merupakan waliullah yang diberi tugas oleh Allah untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Sampai saat ini bisa kita rasakan bahwasanya berkat Wali Songo kita bisa merasakan Islam sampai sekarang, seperti itu. Selanjutnya adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Ada berbagai macam cara dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua adalah perkawinan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah hubungan sosial, dan yang terakhir adalah kesenian. Melalui perdagangan, pedagang-pedagang muslim melakukan perdagangan secara jujur dan adil, sehingga orang lain menjadi tertarik kepada pedagang-pedagang muslim dan kemudian mengikuti mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan yang selanjutnya adalah mengenai perkawinan. Nah, perkawinan ini para pedagang-pedagang atau mubalik yang Islam itu kemudian mencari atau mendekati sultan-sultan atau pemuka tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian mereka menikah dengan anaknya. Sehingga penyebaran Islam melalui jalur perkawinan itu lebih cepat karena tokoh-tokoh masyarakatnya itu masuk ke dalam Islam dan sebagian besar diikuti oleh rakyatnya. Seperti contoh ada raja itu memilih anaknya menikah dengan seorang pedagang muslim. Kemudian saat raja tersebut masuk Islam, maka seluruh rakyatnya ikut masuk Islam juga, seperti itu. Selanjutnya adalah melalui pendidikan. Cara dakwah melalui pendidikan adalah para mubalik atau orang yang membawa Islam masuk ke Indonesia, kemudian mendirikan lembaga pendidikan, baik itu berupa pesantren, surau, dan lain sebagainya, yang kemudian mendidik masyarakat setempat mengenai agama Islam, dan setelah anak tersebut selesai mempelajari agama Islam, anak tersebut ditugaskan untuk menyebarkan kembali ke daerah asalnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah melalui hubungan sosial. Para pedagang dan waliullah dan mubalik dan para sufi lainnya itu melakukan hubungan sosial bermasyarakat, saling membantu, gotong royong, sehingga orang-orang pada zaman itu merasa kagum dan luluh hatinya sehingga bisa masuk Islam. Nah, selanjutnya adalah melalui kesenian. Kesenian yang ada itu penyebaran Islam melalui kesenian itu bisa dilihat melalui bangunan-bangunan yang didirikan pada zaman itu, dan yang paling kita ingat dan kita rasakan sampai sekarang adalah melalui wayang. Salah satunya adalah melalui wayang. Melalui wayang adalah suatu karya dari Wali Songo yang memadukan antara wayang Buddha dengan Islam.
dan memasukkan nilai-nilai agama Islam dalam pementasan wayang. Salah satu syarat untuk bisa menonton wayang adalah dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang apabila orang yang ingin menonton wayang, maka orang tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dalam menyebarkan Islam. Baik, dari sini apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat Bapak atau melalui grup WhatsApp yang sudah, atau kita diskusikan bersama melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, wabillahi taufik, kita tutup pembelajaran pada Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Bapak langsung atau kita diskusikan bersama melalui grup WhatsApp. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dengan harapan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa memiliki manfaat dan memiliki keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.